Makan dulu aja kita ya. Iya. Gimana? Makan dulu atau ngomong dulu? Makan dulu aja yuk. Ini makan dulu. Persepsi yang berbeda bahwa istana itu bukan seremonial saja. Istana itu bukan mengusung nama besar saja. Istana itu Istana itu bukan hanya tempat kegiatan politik, bukan hanya kegiatan pemerintahan, bukan hanya merupakan kegiatan administratif suatu negara. Nice to meet you. Saya bisa simpulkan ada 3 hal yang selalu beliau sampaikan ya. Istana ini mempunyai nilai-nilai kerakyatan, mengusung nilai-nilai kerakyatan. Artinya rakyat tidak berbatas dengan istana. Rakyat berpartisipasi dalam kegiatan istana. Rakyat tidak merasa serem dengan istana. Sesuai dengan prinsip umum Bapak Presiden tadi, merakyat. Jadi rakyat juga harus tahu bahwa istana itu menyimpan jejak sejarah melalui lukisan. Di Gedung Galeri Nasional sebelum 17 Agustus bulan lalu. Antara 1 Agustus sampai 31 Agustus, 1 bulan. Pameran-pameran di sana kita tampilkan lukisan-lukisan yang ada di istana, koleksi istana. Dengan rakyat melihat bahwa ada lukisan istana yang dipamerkan, rakyat menjadi tahu bahwa ternyata istana itu bukan hanya gedung pemerintahan, bukan hanya gedung atau kantor administratif negara, tetapi juga menyimpan jejak sejarah melalui lukisan. Rakyat jadi paham. Kepada Sang Merah Putih, hormat senjata! Pada waktu 17 Agustus, dua kali kita zaman Pak Jokowi sudah melakukan 17 Agustus, kita ubah. Esensi merakyatnya kita refleksikan ke dalam undangan. Dulu undangan itu lebih banyak pejabat. Pejabatnya 70%, rakyat 30% saja. Nah, zaman Pak Jokowi dengan kita menerjemahkan merakyat tadi, kita balik. 70% rakyat, 30% pejabat. Jadi dengan demikian rakyat lebih banyak terlibat di dalam kegiatan istana. Selama ini yang kita tahu adalah pengawal istana itu terutama pas pampres kan, kereng, serem gitu, ya kan? Wih, gahar gitu ya, dengan muka yang berkerut, badan gede. Terus kalau ngomong singkat-singkat, menumbuhkan persepsi bahwa pas pampres tuh nggak kereng, pas pampres tuh nggak bikin jiper gitu loh. Ramah loh, pas pampres tuh senyum. Buktinya diajak selfie mau kok. Itu kita terjemahkan melalui acara, ya kita sebut acara pergantian security guard ini di istana, Palace Guard. Di depan istana dengan melalui atraksi, pakai drum band, pakai pergantian dengan tata upacara militer, dan uniknya ini menjadi tontonan. Nah, yang kedua beliau suka bilang begini, kalau kita mengadakan kegiatan di istana, coba usahakan sedapat mungkin istana ini membangun ruang budaya untuk publik di lingkungan istana. Artinya, sedapat mungkin kegiatan presiden ini dapat menonjolkan esensi kultural. 17 Agustus kita pakai untuk menampilkan budaya Indonesia. Kalau dilihat ya tarian-tariannya, nggak ada tuh tarian kontemporer yang gaya-gaya budaya-budaya barat atau budaya-budaya negara lain. Yang kita tampilkan adalah budaya-budaya Indonesia. Nah, ini kan membangun ruang budaya di lingkungan istana.
Dulu kalau tamu asing diterima di tangga istana saja. Presiden kadang-kadang di depan pintu, kadang-kadang di tangga Istana Merdeka, salaman, datang, terus masuk, ngobrol, dan meeting bilateral. Kalau sekarang enggak. Kita arak mulai dari Monas. Ada iring-iringan. Dengan iring-iringan kebesaran, artinya melalui protokol lengkap. Dengan barisan pasukan dari Pas Pampres plus pasukan tradisional. Ya sesuai dengan prinsip umum tadi, yaitu membangun ruang budaya. Gantian, ada yang dari Jogja, ada yang dari Aceh, bergantian itu. Panji-panji daerah. Panji-panji daerah ini simbol kultural. Lapor penerimaan Sang Merah Putih dan naskah proklamasi siap. Kita dengan segala kegiatannya itu tadi, yang merakyat, yang membangun ruang budaya, yang paling penting adalah bermartabat. Bermartabat ini yang menjaga harkat, kehormatan dari istana itu sendiri. Manifestasikan dalam bentuk prosesi bendera pusaka. Ini hal baru di dalam pemerintahan Pak Jokowi. Dengan mengibarkan bendera pusaka pada saat 17 Agustus 45, kita berikan penghormatan selayaknya, penghormatan kebesaran. Bendera itu diperlakukan secara hikmat, secara bermartabat. Kembali kan ke prinsip umum tadi, bendera itu kita arak dengan kereta kencana. Kereta kencana itu adalah simbol kebesaran dari aspek kerajaan. Kita itu nggak punya ya cara penyambutan tamu yang secara pribadi, yang ngomongnya ngomong pribadi. Kita belum ada ya yang cara seperti itu, yang khas, yang ikonik menurut dalam ukuran Indonesia. Pak Jokowi menyampaikan itu. Kita mengusulkan judulnya itu, gimana kalau kita sebut veranda talk, Pak. Dalam bahasa Indonesia veranda talk itu kita terjemahkan bincang beranda. Nah, berbincang di beranda. Tapi tidak semua kepala negara yang tamu negara diajak ke veranda talk. Veranda talk itu sesuai dengan seleksi dari Bapak Presiden sendiri. Nah, kalau di veranda talk itu mencerminkan ada isu yang penting yang ingin disampaikan, ada masalah yang sangat strategis, atau ada kedekatan pribadi. Jadi ngobrolnya lebih intim untuk menciptakan intimate conversation. Pelantikan gubernur kan dulu seremonial sekali tuh. Bagaimana kita mengangkat martabat dari gubernur-gubernur tadi. Bahwa di istana mereka diterima presiden, kemudian diarak dengan musik kebesaran. Nah, inilah yang disebut mengangkat martabat. Spektrum jenis tamu mungkin kayaknya baru pertama ini dalam istana, yang menunjukkan kembali bahwa presiden itu tidak membatasi diri kepada kelompok elit atau kelompok yang katakanlah yang selalu ber-AC tadi. Pendekatan beliau yang merakyat tadi, spektrum tamunya sangat luas. Mulai dari pejabat negara, orang asing, orang Indonesia, sampai ke grassroots. Kalau presiden-presiden yang sebelumnya itu kan dengan spektrum tamunya itu terbatas kepada pejabat-pejabat negara atau pejabat-pejabat yang formal. Ya, mau makan dulu aja kita ya. Iya. Gimana? Makan dulu atau ngomong dulu? Makan dulu aja yuk. Ini makan dulu. Beliau pernah mengadakan pertemuan dengan Gojek, YouTubers, ya kan? Pernah kan? Kemudian bertemu dengan pelawak, seniman komedi, stand up komedi. Pernah ketemu dengan budayawan. Karena itulah maksud beliau untuk menyerap aspirasi, mendengar aspirasi mereka.